Kita sampai pada sebuah silsilah dan berkata, saya tidak akan menemukan sesuatu yang menarik di sini. Jadi kita melupakannya. Namun ingat ya, bahwa Yesus melawan iblis dengan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal. Perjalanan kita hari ini akan menunjukkan kepada kita betapa pentingnya daftar nama-nama panjang yang kita temukan di dalam Alkitab, yaitu silsilah. Kita berada di awal rangkaian pendalaman kitab pertama Alkitab, Kejadian pasal yang kelima. Jadi ini adalah materi dasar. Dan jika Anda merasa tidak berarti, seperti seseorang yang tersesat dalam ruang dan waktu, berpikir bahwa Tuhan jauh dan terlalu sibuk untuk memperhatikan Anda, datanglah dan temukan bahwa Tuhan dalam Alkitab ini sangat peduli dan terlibat dengan umat manusia. Pak Yohanes akan menyampaikan tema kita kali ini, yaitu melewati terowongan waktu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan ya, kita masih bisa bersama-sama dalam program Jalan 66. Dan kita sampai di Kejadian pasal 5. Silakan siapkan Alkitab saudara, baik itu elektronik maupun cetakan. Dan hari ini kita akan belajar melalui terowongan waktu. Wow, pasti seru ya. Dan saya sedang membahas silsilah daftar keturunan Adam dari putranya Set hingga Nuh. Terowongan waktu ini mencakup ratusan tahun. Mari kita mulai. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ingat, hanya karena silsilah mencantumkan nama ayah, bukan berarti ya perempuan tidak penting ya. Baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar Allah seperti yang kita baca di sini, dan keduanya berdampingan di mata Allah meskipun hanya nama ayah yang tercantum. Ini menarik ya, ada pengulangan frase ya. Misalnya ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Rumus ini, saudara, mencantumkan nama ayah, nama anak, berapa tahun ia hidup, dan kemudian disebutkan, dan ia meninggal. Setengah dari bagian ini itu membahas catatan silsilah dari Adam ke Set, ke Enos, ke Kenan, ke Mahalalel, ke Yared, ke Enoh, ke Metusalah, ke Lameh, dan akhirnya ke Nuh. Dan masing-masing hidup ratusan tahun menurut catatan kitab suci. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita perlu membaca silsilah? Saya tahu banyak orang di gereja yang membaca Alkitab setiap hari. Tetapi ketika mereka membaca salah satu silsilah ini, mereka langsung melewatkannya dan beralih ke bagian Alkitab yang lebih menarik. Ada yang punya pengalaman? Padahal ya saudara ya, banyak alasan mengapa silsilah ini ada di sini. Salah satunya adalah karena Alkitab menghargai manusia dan sejarah tentang apa yang telah Tuhan lakukan melalui manusia. Kita semua saling terhubung
melalui silsilah kita, dan kita harus mengingat hal itu. Ketika kita tergoda untuk lebih menghargai ras atau budaya kita sendiri daripada yang seharusnya. Nah, budaya kita ingin langsung ke bagian-bagian yang menarik. Kita nggak suka terbebani dengan detail yang kita anggap remeh. Namun Alkitab berkata, lihat, apa yang terjadi di sini benar adanya. Ini nyata. Ini bukan hal yang remeh. Orang-orang yang terlibat dalam sejarah adalah orang-orang yang nyata. Mereka punya nama. Mereka benar-benar ada. Tuhan berinteraksi dengan mereka. Tuhan mendisiplin mereka. Dia membimbing mereka. Dia membebaskan mereka. Dia menyelamatkan mereka. Dia menjawab doa-doa mereka. Ini bukan dongeng, saudara. Pribadi, tempat, dan periode waktu semuanya nyata dan penting bagi Tuhan. Nah, perhatikan ya. Arkeologi modern telah mengungkap banyak hal yang mengkonfirmasi kisah-kisah yang ada dalam Alkitab. Orang-orang yang disebutkan dalam silsilah dan lamanya hidup membuktikan bahwa periode waktu yang diceritakan dalam kitab Kejadian itu masuk akal. Nah, sebuah pertanyaan yang sering diajukan banyak orang. Bisakah kita benar-benar menghitung dengan tepat berapa lama manusia telah ada di bumi? Ya, silsilah memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan. Salah satunya, misalnya silsilah di pasal 5 menyebutkan 10 nama manusia dari Adam hingga Nuh. Ini membatasi rentang waktu yang mungkin telah berlalu antara Adam dan banjir Nuh. Ya, tentu saja, bisa saja ada lebih dari 10 generasi dari Adam hingga Nuh. Dalam penulisan silsilah, ya kita harus ingat ini, lazim untuk tidak membedakan antara kata putra dan kata cucu, atau bahkan cicit. Nah, kata putra bisa berarti bahwa ia adalah luhur dari, belum tentu, putra kandungnya. Kita menemukan hal ini dalam kitab Daniel yang menunjukkan tahta Babilonia berpindah dari Nebukadnezar ke Belsasar. Namun sebenarnya ada 2 raja lain yang lebih rendah di antara keduanya yang tidak tercantum dalam Alkitab. Jadi meskipun silsilah tidak selalu menyebutkan setiap orang yang lahir dalam garis keturunan tersebut, periode waktunya masuk akal, saudara. Lagi pula, itu bukan jutaan tahun, ya ingat ya. Hal lain yang perlu diingat adalah manusia hidup jauh lebih lama sebelum banjir besar itu datang. Beberapa hidup lebih dari 800 atau 900 tahun. Panjang sekali ya. Pasangan yang sehat, yang hidup ratusan tahun, bisa punya banyak anak. Jadi, populasinya bisa saja tumbuh sangat cepat. Nah, kita nggak akan membaca semua silsilah yang dibahas dari ayat 1 sampai 20. Tetapi setiap kepala keluarga disebutkan satu persatu, dan di akhir hidup mereka, kita membaca ungkapan, dan ia mati. Namun ketika sampai pada ayat 21, kita menemukan sosok yang berbeda dalam diri Enoh, putra Yared. Enoh orang ke-7 yang tercantum dalam silsilah Adam ini. Ya, mari kita baca. Ayat 21, setelah Enoh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Enoh mencapai umur 365 tahun. Dan Enoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara bisa memahaminya? Ayat 24 mengatakan ia tidak ada karena Allah telah mengangkatnya. Apa artinya? Semua ayat lain yang tercantum dijelaskan dengan frase akhir dan ia mati.
Namun Enoh diangkat dengan cara yang berbeda. Nah, spekulasi yang ada adalah bahwa Enoh diangkat secara jasmani ke sorga, sama seperti Nabi Elia yang digambarkan diangkat ke sorga dengan kereta berapi. Kita bisa lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2. Dan hanya tentang Enoh lah tertulis, ia hidup bergaul dengan Allah. Ya, ini berbicara tentang memiliki hubungan dekat yang sangat istimewa dengan Tuhan. Enoh memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan membawanya langsung ke hadiratnya tanpa harus melalui kematian secara jasmani. Ini adalah semacam gambaran awal dari pengangkatan gereja yang dijelaskan dalam pertama Tesalonika pasal 4. Momen di masa depan ketika umat yang setia kepada Tuhan, mereka yang telah berjalan bersama dengan Tuhan akan diangkat ke surga. Pertama, bagi mereka yang telah meninggal, diikuti oleh kita yang masih hidup dan masih tersisa. Kita tidak diizinkan untuk mengetahui detail lengkap dari semua ini. Dan kisah tentang Enoh ini memang membingungkan ya. Tetapi merupakan penyataan yang luar biasa dalam Kejadian 5:24. Dan mari kita lanjut ayat 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Ia hidup memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Luar biasa. Dan Metusalah adalah orang tertua yang disebutkan dalam Alkitab. Mencapai usia berapa, saudara? 969 tahun. Hampir 1000 ya, saudara. Nah, perhatikan sekarang ayat 28. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Dan akhirnya ayat 32, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, nanti kita akan membahas peran penting Nuh ya, dan ketiga putranya dalam pelestarian kehidupan di planet bumi kita ini. Lihat ya, Tuhan telah memperingatkan Adam bahwa jika dia memakan buah yang dilarang yang ada di Taman Eden, dia akan mati. Dan meskipun butuh ratusan tahun, dalam kasus mereka semua nenek moyang manusia akhirnya mati. Kecuali siapa, saudara, masih ingat? Ya, tepat, Enoh. Dan itu adalah nasib kita masing-masing sebagai anggota umat manusia yang telah dibebani, dikuasai oleh dosa. Bahwa kita semua berada di bawah hukuman mati yang sama. Dan kita hidup dalam bayang-bayang takdir yang tak terelakkan. Kecuali campur tangan Allah yang telah menyediakan penebusan. Dan itu ditemukan pada orang terakhir dalam silsilah ini, yaitu siapa, saudara? Nuh. Tentang dia dikatakan, dari tanah yang telah dikutuk Tuhan, orang ini akan membawa kelegaan. Tuhan tentu saja terus memberikan kelegaan dan keselamatan bagi mereka yang mencarinya. Semua yang memiliki hubungan dengannya. Dan saat ini, saudara, kita melihat ke bawah melalui waktu. Terowongan dari penciptaan menuju kekekalan yang akan datang. Kita bisa melihat cahaya di depan kita. Nah, sebagai pratinjau, kita akan melihat kelegaan apa yang dibawa Nuh dalam pasal 6 dan 7 dari kitab Kejadian. Yang jika Tuhan berkehendak akan kita pelajari dalam beberapa waktu ke depan. Tetap setia berada di program Jalan 66.
Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Kejadian pasal yang kelima dengan tema Melewati Terowongan Waktu. Saatnya bagi kita untuk masuk pada sesi tanya-jawab. Dan saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Yohanes tentang umur panjang orang-orang itu sebelum Nuh yang hidup 800 atau 900 tahun. Apakah ini kesalahan dari para penulis, Pak Yohanes? Ya, ini perlu kita memberikan penjelasan ya. Jumlah tahun kehidupan manusia sebelum banjir besar jauh lebih banyak daripada yang kita temukan setelahnya. Dan sejujurnya ya, tulisan-tulisan yang ditemukan di daerah itu menunjukkan rentang hidup yang dilebih-lebihkan. Misalnya, terdapat penemuan di daerah sekitar Babilonia kuno dengan prasasti yang menyebutkan beberapa raja hidup tuh 20.000 tahun. Atau bisa sampai 30.000 tahun. Ya, ini kan dilebih-lebihkan ya. Ini mungkin merupakan kebiasaan di zaman kuno untuk melebih-lebihkan atribut seorang raja oleh penyanjungnya. Seperti mendoakan mereka panjang umur. Secara manusiawi, kita cenderung berpikir Alkitab melebih-lebihkan umur panjang orang-orang sebelum air bah. Ya, namun kita nggak boleh langsung menyimpulkan demikian ya. Kita nggak memiliki cukup informasi untuk mengkritik kisah Alkitab, baik tentang penciptaan manusia maupun silsilah yang ada di pasal 5. Alkitab adalah apa yang kita yakini sebagai firman Tuhan dan terbukti benar. Alkitab tertulis, itulah yang harus kita jadikan pegangan. Dan untuk tujuan kita yang ada di sini, kita belajar, kita siap membahasnya sejauh dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Menurut Bapak, apa rahasia mereka bisa berumur panjang? Ini sekarang kan banyak ya ada di media sosial, tips awet muda, tips umur panjang. Ini pertanyaan baik, apa rahasia mereka bisa berumur panjang? Nah, sebagai penjelasannya ini diperkirakan sangat mungkin bahwa alasan mengapa manusia pada masa itu hidup lebih lama daripada setelah banjir adalah karena dunia sebelum banjir cukup murni dan bebas dari bakteri berbahaya. Dilindungi oleh kanopi air yang mungkin telah menyaring apapun yang berbahaya. Sulit untuk mengatakan dengan tepat ya. Dan sangat jelas dari kitab Kejadian bahwa rentang hidup manusia menjadi lebih pendek setelah banjir. Abraham hanya hidup sampai 120 tahun. Daud 70 tahun. Musa menulis dalam Mazmur 90 bahwa umur manusia adalah 70 tahun atau 80 tahun jika ia memiliki kekuatan. Salah satu tema yang ditunjukkan dalam kitab Kejadian adalah kerapuhan hidup yang disebabkan oleh dosa dan keterpisahan dari Allah. Dan terlepas dari apakah rentang hidup kita panjang atau pendek, kematian pada akhirnya menimpa semua orang sebagai akibat dari dosa. Dan itu nggak bisa kita pungkiri. Silsilah di sini menunjukkan seorang pria bernama Lamek sebagai ayah Nuh. Ini tidak mungkin Lamek yang sama yang kita sudah baca pada bab yang keempat dalam kesempatan sebelumnya. Begitu Pak Yohanes? Tidak. Ada dua Lamek dalam Kejadian. Yang pertama di pasal 4, itu ada orang yang berkelahi dan membunuh seseorang, ia adalah keturunan Kain. Nah, silsilah di pasal 5 ini bahkan tidak menyebutkan keturunan Kain, melainkan hanya garis keturunan Set. Jadi Lamek, ayah Nuh adalah keturunan Set. Ini penting ya, karena garis keturunan Kain mewakili umat di bumi yang menentang otoritas Allah dan menempuh jalan mereka sendiri. Keturunan Set mewakili banyaknya orang dalam sejarah yang berseru kepada nama Tuhan. Allah sangat tertarik kepada orang-orang yang menunjukkan minatnya kepadanya. Jadi, ini bukan silsilah lengkap, melainkan hanya daftar generasi terpilih dari Adam hingga Nuh.
Dan ini bukan satu-satunya silsilah yang kita temukan dalam Alkitab. Mengapa silsilah begitu penting, Pak Yones? Ya, silsilah itu penting bagi kita karena silsilah itu menunjukkan sesuatu. Dan setiap firman Tuhan itu penting. Tuhan tidak menyia-nyiakan kata-kata. Dia tidak mencurahkan seluruh pasal untuk silsilah hanya untuk mengisi halaman biar penuh. Enggak seperti itu ya. Beberapa saat kemudian dalam Kejadian 10 misalnya kita akan melihat banyak daftar lain yang secara historis penting bagi Israel kuno. Dalam kitab Bilangan kita memiliki silsilah dan kitab Tawarikh pertama memiliki 9 pasal yang hanya membahas silsilah. Hal ini penting karena orang Yahudi, harus ingat ya, perlu membuktikan bahwa mereka adalah orang Yahudi sejati dan mereka dapat menelusuri garis keturunan mereka hingga ke salah satu leluhur mereka. Jika Anda ingin menjadi imam, Anda harus membuktikan bahwa Anda berasal dari garis keturunan Lewi. Esra dan Nehemia mencantumkan nama-nama keluarga yang kembali dari pembuangan di Babel. Dan dalam Perjanjian Baru, Matius memiliki silsilah dari garis keturunan yang mengarah kepada Yesus yang membuktikan bahwa Yesus memenuhi syarat untuk menjadi Mesias karena ia berasal dari garis keturunan yang benar. Dan hal yang sama juga terjadi dalam Injil Lukas. Nah, kita semua mungkin pernah melakukan ini. Saya sendiri dulu juga pernah melakukannya. Ketika membaca Alkitab hanya memilih bagian-bagian yang disukai. Ya. Memilih-milih ini seperti anak kecil ya, yang menolak, makan sayur nggak mau. Langsung maunya makan kue dan es krim. Kita sampai pada sebuah silsilah dan berkata, oh, saya tidak akan menemukan sesuatu yang menarik di sini. Jadi kita mengabaikannya. Namun, ingatlah bahwa Yesus melawan iblis dengan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, silsilah bermanfaat jika kita memperlakukannya sebagaimana mestinya, yaitu sebagai firman Allah yang tertulis. Setiap kata ada di sana karena suatu alasan. Silsilah memberikan konfirmasi dan legitimasi kepada orang-orang yang terlibat dalam sejarah Israel kuno. Seperti siapa saja yang ada di Israel kuno? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kita miliki nama-nama dan makna penting dalam sejarah di balik setiap orang yang tertulis di sini. Dan ingat, silsilah-silsilah ini mengarah pada sesuatu. Silsilah-silsilah ini menggambarkan sejarah penebusan, keselamatan, karena silsilah Alkitab menghubungkan kita dengan Sang Mesias. Alkitab memberi kita satu kisah penebusan yang sangat lengkap, dari Kejadian hingga Wahyu. Pertama-tama kitab ini menceritakan bagaimana dosa masuk ke dunia, bagaimana dosa mendatangkan malapetaka di dunia, dan bagaimana Allah mempersiapkan penebusan sepanjang sejarah dengan menghadirkan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, silsilah-silsilah ini menelusuri orang-orang yang memainkan peran penting, peran kunci dalam rencana agung penebusan yang dikerjakan oleh Allah. Sekarang mari kita perhatikan, dikatakan bahwa Tuhan mengambil Henokh. Nah, mungkinkah ini berarti bahwa ia mati seperti yang lainnya? Nah, ini pertanyaan penting juga ya. Ya, kita perhatikan sekarang Alkitab mengatakan bahwa ke-10 orang lainnya meninggal. Tetapi frase Henokh sangat berbeda. Sehingga diasumsikan bahwa ia dibawa langsung ke hadirat Allah tanpa mati seperti yang lainnya. Terutama ketika disebutkan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Frase itu tidak digunakan untuk menggambarkan orang-orang lainnya. Nah, untuk kasus Henokh, tampak serupa dengan Nabi Elia yang diangkat ke surga di hadapan muridnya yang bernama Elisa. Kita tidak diberitahu secara spesifik kemana Henokh pergi. Kita hanya bisa berasumsi ia pergi ke hadirat Allah. Tetapi sejauh mana kita tidak dapat memastikannya.
Dan sekali lagi, kita percaya apa yang Alkitab katakan. Itu dapat kita percaya. Tetapi Alkitab tidak memberi kita tahu setiap detailnya. Kita sebenarnya nggak harus tahu semuanya. Kita terima saja dengan iman apa yang ditulis di dalam Alkitab. Pak Yohanes, untuk merangkum pokok bahasan ini di dalam Kejadian pasal yang kelima, apakah mungkin untuk menyoroti kontras antara silsilah Set dan silsilah Kain? Ya, kitab suci menyajikan kedua silsilah tersebut secara berdampingan. Dan kita akan mengamati bahwa silsilah Kain ditandai oleh semakin besarnya otonomi dan keterpisahannya dari Allah, sehingga ia terkutuk. Silsilah Kain tidak selamat dari banjir. Di sisi lain, silsilah Set ditandai oleh orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan dan bersandar kepadanya. Generasi Kain tampaknya memiliki lebih banyak kuasa dan kekuatan, tetapi mereka kehilangan apa yang paling penting, yaitu Tuhan. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita semua, karena dunia saat ini sangat menghargai kemandirian dan ketidakbergantungan kepada Tuhan. Mengejek mereka yang menyembahnya, menggantinya dengan agama-agama, menyembah ilah-ilah, dan berpesta, dipenuhi dengan segala macam kejahatan dan penyimpangan. Ingatlah garis keturunan Set, dan jadilah di antara mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak Pak Yohanes. Kita baru saja mempelajari Kejadian pasal yang kelima, dan semoga cukup menarik minat Anda untuk bergabung dengan kami pada program selanjutnya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.